Ada kalanya perjalanan hidup terasa seperti berlari di tempat. Sudah berusaha maksimal, tapi hasil yang dirasakan tak kunjung berubah. Sementara orang lain seolah melesat maju, kita merasa baru bergerak selangkah. Pernahkah mengalami momen di mana rekan yang terlihat santai justru mendapat kemudahan, sementara kita masih berjuang dengan apa yang ada? Bisa jadi, yang kita perlukan bukan lagi strategi baru atau koneksi lebih luas, melainkan sudut pandang yang selama ini terabaikan, yaitu rasa syukur. Bukan sekadar ucapan Alhamdulillah saat menerima rezeki, tapi mindset yang mengubah cara memaknai hidup. Inilah pembeda antara terus terjebak dalam kecemasan atau mulai bertumbuh dengan lapang. Seringkali, kita terlalu fokus mengejar segala yang kurang hingga lupa menghargai yang sudah ada. Padahal, rasa syukur ibarat kacamata anti baper, membuat kita mampu melihat peluang di balik kesulitan, bahkan saat situasi terasa tak bersahabat. Di video ini, kita akan membahas bagaimana rasa syukur bukan hanya nasihat bijak, tetapi kekuatan yang bisa mengubah hidup secara nyata, dari kesehatan mental, hubungan sosial, hingga kesuksesan karir. Tenang, ini bukan ceramah formal. Mari kita berbincang layaknya teman yang saling berbagi sudut pandang. Sebab, tak jarang yang kita butuhkan bukan sekadar jawaban, melainkan cara baru untuk melihat langkah kita sendiri. Tahukah kamu bahwa rasa syukur bukan sekadar konsep spiritual atau upaya menenangkan hati? Ada bukti ilmiah yang menarik di baliknya. Saat kita bersyukur, otak secara alami melepaskan hormon kebahagiaan seperti dopamin dan serotonin. Ya, senyawa kimia yang sama yang muncul ketika kamu menerima kabar baik, misalnya pemberitahuan transfer dana masuk ke rekening. Uniknya, otak tidak membedakan apakah rasa syukur itu muncul karena mendapat sesuatu atau karena merasa cukup. Yang terpenting adalah perasaan grateful itu sendiri. Begitu rasa syukur muncul, otak langsung mengirimkan sinyal positif ke seluruh tubuh. Dampaknya, stabilitas emosi meningkat, fokus menjadi lebih tajam, dan ketahanan mental pun terbangun. Orang yang membiasakan diri bersyukur cenderung memiliki mental yang tangguh. Mereka tetap menghadapi masalah, tetapi tidak mudah terpuruk. Rasa syukur ibarat pelindung emosi, tidak mencegah masalah datang, tetapi membantu kita tetap utuh saat menghadapinya. Penelitian dari UC Berkeley dan Harvard bahkan membuktikan bahwa kebiasaan bersyukur berkaitan dengan ketahanan mental yang lebih baik, tingkat stres yang rendah, serta sikap optimis yang konsisten. Tak hanya itu, hubungan mereka dengan orang lain juga cenderung lebih harmonis. Mengapa? Karena mereka lebih mudah mengucapkan terima kasih ketimbang hanya menuntut sesuatu. Terkadang, mengubah cara memandang hal sederhana yang selama ini dianggap remeh justru menjadi kuncinya. Mungkin ini saatnya mencoba melihat hidup dari sudut yang lebih bersyukur, siapa tahu perubahan kecil ini membawa dampak besar. Bagaimana cara menjadikan rasa syukur sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan hanya ritual sesaat? Bayangkan rasa syukur seperti penguat sinyal Wi-Fi untuk suasana hati, sekalipun sinyal awalnya lemah, ia bisa diperkuat menjadi penuh makna. Mari simak 4 langkah sederhana yang bisa kamu praktikkan. Pertama, jurnal syukur. Luangkan waktu pagi atau malam sebelum tidur untuk mencatat 3 hal kecil yang membuat kamu tersenyum hari ini. Tak perlu hal besar. Mungkin secangkir kopi yang nikmat, pesan dari teman lama, atau lelucon lucu yang mengisi hari. Aktivitas ini ibarat menyimpan kenangan positif di folder khusus pikiran, sumber energi saat semangat sedang redup. Kedua, ungkapkan apresiasi. Tak perlu kata-kata rumit. Kirim pesan singkat kepada rekan, keluarga, atau bahkan pelayan di kedai favorit, seperti, "Terima kasih atas bantuannya kemarin, saya sangat menghargainya." Kalimat sederhana ini seperti mengisi ulang energi hubungan, menghangatkan hati kamu dan penerimanya. Ketiga, jeda untuk sadar penuh. Berhenti sejenak 30 detik. Tarik napas dalam, lalu perhatikan sekitar. Dengarkan kicau burung atau gemericik air, rasakan udara yang menyentuh kulit, atau nikmati rasa camilan favorit. Hidup seringkali seperti menelusuri media sosial, kita bergerak terlalu cepat hingga melewatkan momen berharga. Keempat, toples syukur atau catatan digital. Siapkan toples kosong, atau buat catatan di ponsel. Setiap kali mengalami hal positif, tulis di kertas atau ketik di gawai, lalu simpan. Saat hari terasa berat, bukalah catatan itu.
Rasanya seperti mengisi ulang baterai emosional, mengingatkan bahwa ada begitu banyak kebaikan yang telah kamu kumpulkan. Dengan konsisten mempraktikkan ini, kamu sedang melatih otak untuk otomatis mencari hal-hal baik dalam keseharian. Tak hanya meningkatkan suasana hati, kebiasaan ini juga membuka mata pada perspektif baru. Hidup kita sesungguhnya dipenuhi momen kecil yang bernilai, meski seringkali tak terlihat. Bagaimana rasa syukur bisa menjadi keunggulan kompetitif dalam kehidupan nyata? Mari kita analogikan seperti bermain game strategi. Tanpa radar yang memantau pergerakan lawan, kamu akan kesulitan mengantisipasi ancaman, bukan? Rasa syukur ibarat radar, itu membuat kamu lebih peka melihat peluang dan mengurangi fokus berlebihan pada masalah. Berikut 3 cara syukur mengubah permainan hidup kamu. Pertama, produktivitas dan kreativitas yang lebih tajam. Ketika kamu berfokus pada apa yang sudah dimiliki, otak berhenti menghabiskan energi untuk mengeluh. Hasilnya, ide-ide segar mengalir lebih alami, seperti halaman yang direfresh dan tiba-tiba menampilkan konten baru. Dengan mengurangi kebisingan mental, kamu memberi ruang bagi solusi inovatif untuk muncul. Kedua, hubungan kerja yang lebih bermakna. Kapan terakhir kali kamu mengucapkan terima kasih pada rekan yang membantu tugas kecil sekalipun? Ucapan sederhana itu bisa mengubah dinamika tim secara drastis. Kamu tak hanya dikenal sebagai anggota yang kompeten, tetapi juga yang menghargai kontribusi orang lain. Hal ini membuka pintu kolaborasi lebih luas, karena siapa yang tidak ingin bekerja sama dengan pribadi yang membawa energi positif. Ketiga, kepuasan kerja dan akselerasi karier. Penelitian dari Wharton School mengungkap fakta menarik. Karyawan yang membiasakan syukur melaporkan peningkatan kepuasan kerja hingga 25%. Tak hanya itu, dalam setahun, gaji mereka cenderung naik lebih cepat. Mengapa? Pola pikir positif mendorong proaktivitas, kemauan belajar, dan performa yang akhirnya diakui atasan. Jadi, jika kamu ingin naik level dalam karier, bukan hanya target yang perlu dikejar, tetapi juga cara kamu mengisi ulang semangat. Cobalah mulai dengan menulis jurnal syukur atau mengucap terima kasih tiap hari. Siapa sangka, kebiasaan sederhana ini bisa menjadi kunci peningkatan, tidak hanya dalam portofolio, tetapi juga saldo rekening kamu. Bayangkan kamu melemparkan batu kecil ke permukaan kolam. Bukan hanya cipratan air yang muncul, tetapi gelombang riak yang merambat jauh, menyentuh setiap sudut. Rasa syukur ibarat batu itu, ia adalah kekuatan kecil yang mampu menciptakan dampak luas. Mari kita telusuri 3 gelombang perubahan yang bisa kamu ciptakan dengan bersyukur. Pertama, menginspirasi sekitar tanpa kata besar. Saat kamu mengucapkan terima kasih dengan tulus, itu seperti memberikan suntikan semangat pada orang lain. Energi positif itu akan memantul kembali, menciptakan siklus kebaikan yang terus berputar. Percayalah, senyum tulus atau apresiasi sederhana bisa menjadi percikan yang menyalakan motivasi banyak orang. Kedua, membentuk komunitas yang saling menopang. Di lingkungan yang rutin menebar syukur, ikatan antar anggota menguat secara alami. Saat satu orang terjatuh, yang lain siap mengulurkan tangan. Seperti tim yang kompak dalam misi penting, mereka saling melindungi hingga tujuan tercapai bersama. Inilah kekuatan komunitas yang tumbuh dari budaya saling menghargai. Dan terakhir, menyuburkan empati di skala global. Kebiasaan bersyukur mengasah kepekaan kita terhadap keberuntungan yang mungkin tak dirasakan orang lain. Dari sini, benih empati tumbuh, modal untuk aksi kebaikan yang lebih besar. Tanpa disadari, setiap ucapan syukur kamu berkontribusi membuat dunia sedikit lebih manusiawi. Setiap terima kasih yang kamu ucapkan bukan sekadar kata. Ia adalah undangan bagi kebaikan untuk terus bergulir. Sebuah senyuman, satu catatan syukur di jurnal, atau apresiasi tulus, semua itu bisa menjadi awal dari gelombang perubahan yang tak terduga. Kini jelas terlihat, bukan? Rasa syukur bukan sekadar kata-kata indah di caption media sosial. Ia adalah alat transformatif yang mengubah kesuksesan dan kebahagiaan dari konsep abstrak menjadi kenyataan. Hari ini, saatnya kamu melempar batu syukur pertama ke kolam kehidupan. Mari mulai langkah kecil ini bersama. Di kolom komentar, tuliskan 3 hal yang kamu syukuri hari ini.
Setiap kalimat yang kamu bagikan adalah riak baru yang memperluas gelombang kebaikan. Bayangkan, jika ribuan orang melakukan hal sama, betapa dahsyatnya perubahan yang bisa kita ciptakan. Mari sebarkan rasa syukur ini dan saksikan hidup kamu bersinar dari dalam. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita terus belajar memetik makna dari hal-hal sederhana.